Di dalam sepak bola, rivalitas tidak pernah ada habisnya. Emosi, intrik, dan persaingan yang tersaji dalam lapangan hijau tidak pernah lekang dimakan zaman. Tapi di balik rivalitas tersebut, ternyata mereka menjalin hubungan pertemanan yang sangat baik. Cetak Gol akan mengulas pemain-pemain yang kelihatannya musuhan, ternyata aslinya temenan sebagai berikut. Messi dan Ronaldo. Siapa yang tidak tahu dengan rivalitas kedua pemain ini? Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo seakan jadi ikon rivalitas dalam sepak bola. Keduanya menyandang status sebagai pemain terbaik dunia. Rivalitas yang semakin panas terjadi sejak Ronaldo pindah ke Real Madrid pada 2009 yang lalu. Kehadiran Ronaldo di kubu El Real memanaskan persaingannya dengan Messi yang memperkuat Barcelona. Sepanjang musim mereka bertemu setidaknya dalam 2 pertandingan La Liga, laga kandang maupun laga tandang. Belum terhitung dengan kompetisi lain seperti Copa del Rey, Super Copa de España ataupun Liga Champions. Keduanya mulai jarang berhadapan saat Ronaldo memutuskan untuk pindah ke Juventus pada tahun 2018 yang lalu. Meskipun hengkang, rivalitas mereka tetap berlanjut dan jadi yang paling populer sampai saat ini. Terbukti pertemuan mereka di Liga Champions mengundang perhatian yang besar dari kalangan netizen. Untuk urusan prestasi, keduanya saling kejar-kejaran untuk jadi yang terbaik. Nggak cuma di kancah domestik, tapi juga internasional. Salah satu contohnya adalah penghargaan Ballon d'Or. Dalam beberapa tahun terakhir, Messi dan Ronaldo saling unjuk gigi memperebutkan penghargaan tertinggi pemain bola tersebut. Sampai sekarang Messi lebih unggul dengan koleksi 6 trofi juara, sementara Ronaldo 5 trofi juara Ballon d'Or. Namun di balik rivalitas mereka, Messi dan Ronaldo nggak memandang satu sama lain sebagai musuhan. Mereka justru berteman baik dan terbukti mereka berdua selalu berjabat tangan bahkan bertukar jersey. Yang membuat mereka musuhan adalah bagaimana media dan para fansnya menggiring opini seolah-olah mereka bersaing secara tidak sehat. Lukaku dan Ibrahimovic. Belum lama ini kita melihat perseteruan baru antara Zlatan Ibrahimovic dan Romelu Lukaku. Perseteruan tersebut terjadi di pertandingan Coppa Italia antara AC Milan dan Inter Milan. Perseteruan keduanya diawali dengan pelanggaran yang diterima oleh Lukaku. Saat itu Alessio Romagnoli melakukan pelanggaran dan diprotes oleh Lukaku. Mengetahui hal tersebut, Lukaku membela rekannya dan meneriaki Lukaku untuk diam. Lukaku yang gak terima dengan aksi Ibrahimovic langsung mengajaknya berduel. Kondisi yang memanas tersebut cuma direspon oleh Ibrahimovic dengan tertawa. Melihat duel antara dua bomber haus gol tersebut, sang wasit memberikan keduanya kartu kuning. Duel tersebut masih berlanjut bahkan sampai ke ruang ganti. Ibrahimovic bahkan melontarkan perkataan rasis kepada pemain asal Belgia tersebut. Perseteruan kedua pemain ini memang bukan hal yang baru. Sejak dulu Ibrahimovic dan Romelu Lukaku memang punya sejarah hubungan yang kurang baik. Keduanya juga sempat saling serang di postingan media sosial. Walaupun begitu, keduanya tetaplah mantan rekan satu tim yang pernah membangun permainan bersama-sama. Keduanya merupakan pemain dari Manchester United pada musim 2016-2017 yang lalu. Gerrard dan Lampard. Selanjutnya datang dari persaingan dua pemain daratan Inggris yakni Steven Gerrard dan Frank Lampard. Keduanya dinilai netizen sebagai rival sengit di atas lapangan. Padahal Gerrard dan Lampard nggak pernah bermusuhan. Mereka bahkan nggak pernah terlibat cekcok ataupun perseteruan. Pada masanya, Gerrard dan Lampard lebih banyak mengadu skill satu sama lain dalam membela klubnya. Gerrard di Liverpool, Lampard di Chelsea. Duel keduanya terlihat berimbang kalau kedua-duanya bertemu sebagai lawan dalam pertandingan. Mereka juga sama-sama memakai nomor punggung 8. Artinya mereka berdua sama-sama pemain tengah yang penting di dalam skuadnya. Karakter Gerrard dan Lampard juga bisa dibilang sama. Mereka punya jurus andalan yakni cannonball. Sebuah tembakan jarak jauh yang ditendang sekuat-kuatnya. Passing-passing mereka juga cukup terukur dan sering memanjakan rekan-rekan satu timnya. Serta masing-masing mereka juga jadi otak serangan dari timnya masing-masing.
Gerrard dan Lampard pernah terlibat perseteruan pada tahun 2019 yang lalu. Waktu itu, keduanya menjabat sebagai pelatih dan memperebutkan pemain bintang di bursa transfer pemain musim panas. Walaupun keduanya jadi rival yang sengit, Gerrard dan Lampard merupakan rekan satu tim di timnas Inggris. Sama-sama berada di garis tengah, keduanya saling bahu-membahu untuk skuad The Three Lions. Walaupun keduanya sudah gantung sepatu, mereka melanjutkan persaingannya sebagai pelatih. Sampai sekarang, Steven Gerrard masih melatih Rangers FC, sedangkan Lampard baru diturunkan dari kursi kepelatihan Chelsea, alias dipecat. Luis Suarez dan Patrice Evra. Pada saat itu, Luis Suarez tak pernah berhenti untuk membuat sesuatu hal yang tidak diinginkan. Berbagai macam kontroversi pernah dia lakukan dan salah satunya adalah perseteruan dengan Patrice Evra. Pada tahun 2011, Suarez bermain untuk Liverpool sementara Evra bermain di Manchester United. Suarez berbuat rasis kepada Evra dengan menyebut kata negro. Suarez sebenarnya sempat membantah, tapi tetap saja dia dijatuhi sanksi. Suarez dijatuhi sanksi dengan 8 pertandingan dan denda sebesar 40.000 euro. Kemudian pada tahun 2012 mereka bertemu lagi dan Suarez menolak berjabat tangan dengan Evra. Gara-gara kejadian itu, Suarez dan pelatih Liverpool saat itu, Kenny Dalglish, dipaksa meminta maaf. 4 tahun kemudian, Patrice Evra dan Luis Suarez dikabarkan baikan. Patrice Evra tampaknya sudah melupakan perseteruannya dengan Luis Suarez. Saat striker asal Uruguay itu memenangkan sepatu emas di Barcelona, Evra juga mengucapkan selamat di media sosialnya. Carles Puyol dan Sergio Ramos. Carles Puyol dan Sergio Ramos pernah dicap bermusuhan setelah perlakuan Ramos yang mendorong leher Puyol di El Clasico pada musim 2010-2011 yang lalu. Perseteruan tersebut diawali oleh tackle lambat kepada Lionel Messi. Kemudian Sergio Ramos yang melakukan pelanggaran melakukan protes terhadap wasit sampai mendorong leher Puyol. Alhasil Sergio Ramos langsung diberikan kartu merah akibat tackle ke Messi dan dorongan leher kepada Puyol. Setelah pertandingan tersebut, Ramos meminta maaf atas tindakannya dan Puyol memaafkan rekan senegaranya tersebut. Sergio Ramos dan Carles Puyol sebenarnya cukup akur terutama saat bermain di timnas Spanyol. Mereka saling bahu-membahu untuk membawa Spanyol menjuarai kompetisi tertinggi. Roy Keane dan Patrick Vieira. Salah satu persaingan lini tengah terbesar di era Premier League pada saat itu adalah Roy Keane dari Manchester United dan Patrick Vieira dari Arsenal. Mereka sama-sama dikenal punya kepribadian yang keras dan sama-sama kuat. Sama-sama berposisi sebagai gelandang dan mereka berdua kerap terlibat dalam ketegangan. Bahkan gak jarang kalau keduanya juga terlibat adu fisik. Tensi tinggi selalu tersaji kalau Keane dan Vieira bertemu. Salah satu insiden yang paling terkenal di antara keduanya terjadi di terowongan Highbury. Saat itu, Keane sempat menantang Vieira untuk menyelesaikan urusan di luar lapangan. Kamera TV dengan jelas menangkap bagaimana Keane dan Vieira saling berteriak. Wasit Graham Poll bahkan harus menahan Keane sementara para pemain Arsenal mencoba menjauhkan Vieira supaya nggak terjadi ketegangan yang lebih jauh. Tapi uniknya setelah mereka bertambah usia, kedua pemain itu semakin saling menghormati hingga sampai berteman baik. Mereka juga kerap kali tampil bersama-sama di sebuah program acara televisi. Itulah sejumlah pemain yang dinilai bermusuhan padahal menjalin hubungan pertemanan yang cukup erat. Punya cerita-cerita lain yang juga serupa? Coba tulis nama mereka di kolom komentar.